para jamaah kalau bisa duduk sejenak untuk mendengarkan kuliah subuh yang insyaallah akan dibawakan oleh anak kita Putri Sarisah yang berasal dari Pondok Pesantren DDI Mangkosok. Kepada Ananda dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waffaqna littariqil huda war rasyad fajama'na fid dari da'wati wal irsyad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qadwatina fi dari da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu fi dari da'wati wal irsyad fafazu fi dari dunya wal ma'ad. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula, marilah kita bersama-sama memanjatkan solawat serta salam kepada Nabi Allah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menerang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, manusia lahir di dunia ini tanpa membawa apa-apa, tidak dengan kekayaan, unit usaha, bahkan selai benang pun tidak dibawanya. Dalam perkembangan hidupnya, ada yang hidup berkecukupan, ada pula yang hidup di bawah garis kemiskinan atau prasejahtera, bahkan melarat. Dalam perkembangan hidupnya, Islam tidak menghendaki setiap pemeluknya hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan selalu menganjurkan agar menambah dan memperbanyak kesibukan yang bermanfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul Berbisnis Itu Mulia. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa berbisnis itu adalah profesi orang-orang tertentu saja, turunan konglomerat saja. Bahkan ada yang menganggap kekayaan sebagai sumber kejahatan, sehingga terjadilah ketimpangan dalam hidup bermasyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat dari pemahaman yang keliru ini, maka timbullah kecemburuan sosial dari sebagian orang kaya yang sakit hati, dari sebagian orang yang melarat sakit hati kepada orang kaya. Al-Quran sangat menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak jenis usaha sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "Faiza faraqta fansab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Farokta berasal dari kata farogo yang artinya kosong setelahnya sebelumnya penuh. Jadi kata farogo tidak digunakan selain kekosongan yang didahului kepenuhan maupun keluangan yang didahului kesibukan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemahaman ayat tadi adalah apabila engkau berada dalam keluangan setelah tadinya engkau sibuk, maka bersungguh-sungguhlah bekerja hingga kau letih dan tegakkanlah suatu persoalan baru hingga menjadi nyata. Oleh ayat ini tidak memberi peluang kepada siapapun untuk menganggur sepanjang masih ada masa. Oleh karena itu, ketika kita telah selesai dalam suatu kesibukan, kita dituntut melaksanakan kesibukan lain yang meletihkan atau menghasilkan karya nyata, guna mengukir nasib. Oleh karena itu, Nabi sangat menganjurkan kita untuk meladani Allah sesuai dengan sifat-sifatnya dan sesuai kemampuannya sebagai makhluk. Antara lain, Allah itu selalu sibuk, sesuai dengan firman-Nya, kulla yaumin huwa fi syan. Setiap saat dialah Allah berada dalam kesibukan. Diawali dengan perintah bertakwa dan diakhiri dengan perintah yang sama.
Suatu isyarat bahwa dalam melaksanakan segala sesuatunya harus didasari dengan takwa, karena usaha atau bisnis apapun apabila takwa tidak diikutsertakan di dalamnya, maka akan membuat pemiliknya berpikir materialistis. Dalam pikirannya hanyalah keuntungan melulu, tanpa mau tahu bagaimana cara memperolehnya. Apalah gunanya keuntungan yang besar kalau pada akhirnya menyusahkan pula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita perlu waspada, apalagi dalam situasi seperti ini. Ada saja yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan cara mengiming-iming keuntungan yang besar tanpa kerja. Misalkan, hanya dengan memasukkan modal tertentu, keluarlah keuntungan yang besar. Hati-hati. Di dalam Islam, prinsip bisnis harus jelas, baik jenis usahanya, sistemnya, maupun cara pemberian keuntungannya. Jika semua ini kabur, itu berarti maka unsur takwanya hilang. Demikian ceramah saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.